Halo, selamat pagi Mbak. Pagi, Kak. Perkenalkan nih, saya Oksa dari Biro Psikologi UIN Salatiga. Iya, Nah, baik. boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Fajri, Kak. Oke, Mbak Fajri ya. Oh, Nggih. baik, di sini kan Mbak Fajri ada niatan buat konsultasi Iya. dengan saya. Nah, Iya, Kak. mungkin bisa nih. Sebelumnya gimana datang ke sini, perasaannya atau ada apa ya, hal yang ingin diungkapkan, terus udah makan belum, seperti itu? Oke, ya. Alhamdulillah tadi juga udah sarapan. Ya, emang ada hal-hal yang perlu konsultasikan ya, Kak. Makanya saya datang ke sini. Oke. Nggih. Baik, mungkin kita masuk langsung ke sesi apa, konsultasinya. Mbak Fajri bisa menceritakan sedikit apa permasalahan yang Mbak Fajri hadapi? Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk saya bisa cerita dengan Kakak ya. Iya. Karena kan saya sebagai mahasiswa ya, Kak. Nah, dan sekarang itu udah menjelang mau UAS gitu, Kak. Nah, tapi kayak UASnya tuh kayak bertumpuk-tumpuk, jadi tugasnya tuh banyak banget. Di sisi lain juga saya mengikuti beberapa organisasi, yang di organisasi juga ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan gitu. Jadi kayak bingung cara ngontrol diri saya, cara memanajemen waktunya. Ya, baik-baik. Nah, apa sih kekhawatiran Mbak Fajri terkait tadi dari tugas yang menumpuk, terus banyak aktivitas dari organisasi sendiri, seperti itu? Yang dikhawatirkan pastinya pekerjaan yang seharusnya saya bisa lakukan dengan maksimal tidak maksimal, karena ya itu kayak harusnya saya bisa fokus ke sini dulu, tapi karena ada beberapa hal yang harus difokusin juga, jadi kayak fokus saya itu berpencar. Jadi takutnya ya, kekhawatiran yang berlebih itu kayak saya sebagai mahasiswa yang harusnya tanggung jawab saya adalah sebagai seorang pelajar yang harusnya adalah belajar, jadi kayak kebagi-bagi gitu loh, Kak. Jadi takutnya akademisnya lumayan menurun di semester ini. Iya. Jadi lebih dalam proses pembagian waktunya ya yang kurang efektif, dan juga masih bingung buat mengatasinya itu ya. Iya. Oke, tadi kan Mbak Fajri sudah menjelaskan sedikit ya tentang permasalahan di pelajaran terkait adanya UAS, terus organisasi juga. Mungkin gini Mbak, mungkin saran saya, Mbak Fajri bisa nih mengatur dari hal-hal kecil dulu. Misal hari Senin ada tugasnya apa, bisa dijelaskan dibuat daftar list kegiatan hari itu. Nah, mungkin bisa nih dari hal-hal itu Mbak Fajri bisa memprioritaskan tugas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu. Berarti kayak dibuat per hari begitu, Kak? Iya. Terus dari Mbak Fajri mungkin ada tambahan lagi terkait permasalahan di organisasi tadi? Apakah ada yang membuat Mbak Fajri itu bingung sama anggotanya atau proses di organisasi tersebut? Kalau dari diri saya tuh, kalau misal ya kayak di waktu-waktu seperti ini loh, Kak, kayak beberapa kegiatan digabungan di satu waktu gitu kan. Kayak UAS, di kegiatan juga ada event gitu kan. Nah, saya juga mengikuti beberapa organisasi yang nggak cuma satu tok gitu. Jadi dan di saat-saat seperti itu tuh saya kayak pengen kayaknya enak loh kalau lepas dari organisasi, kayaknya udah nggak ada beban sama sekali gitu. Tapi misal di kayak di waktu seperti kegiatan-kegiatan biasa yang organisasinya nggak terlalu banyak event, kemudian di kuliahnya juga tugasnya nggak terlalu banyak, itu kayak misal saya nggak ikut organisasi, saya mau ngapain gitu, kayak nggak ada kegiatan yang bisa dilakukan di weekend lah khususnya gitu. Ya, memang ini udah bagus nih Mbak Fajri, udah banyak kegiatan kan, juga bisa menambah wawasan juga ya, menambah relasi juga. Nah, mungkin dari
hal-hal yang mungkin krusial juga sih, terkait waktu yang mepet, terus kegiatan yang padat juga kan. Mungkin Mbak Fajri juga bisa memprioritaskan kegiatan yang mana nih penting atau tidaknya. Mungkin bisa minta bantuan terhadap teman-teman di organisasi, mungkin ini aku nggak bisa, atau bisa di backup yang lain atau gimana gitu. Mungkin bisa konsultasi atau berdiskusi dengan anggota yang ada di organisasi tersebut. Oke Mbak Fajri, tadi kan sudah dijelaskan juga nih terkait kegiatannya yang di organisasi padat, terus banyak tugas-tugas dari mahasiswa juga ya. Nah, apakah di organisasi Mbak Fajri itu menemui atau pernah merasakan di anggota organisasi itu melakukan yang membuat Mbak Fajri itu jengkel atau merasa nggak enak, merasa di organisasi itu pengen keluar atau pengen lepas dari organisasi tersebut? Tentunya pernah sekali ya Kak, karena di sebuah organisasi itu lumayan problematik juga kan ya. Kita menghadapi banyak orang yang pastinya pemikiran kita beda, latar belakang kita beda, dan semua hal dalam kehidupan kita beda gitu. Pernah suatu ketika saat saya menangani sebuah event itu saya dimasukkan di sebuah acara kan. Nah, kemudian di situ saya alhamdulillah dijadikan diamanahi sebagai koordinator, dan sebagai koordinator kan saya berhak untuk mengatur anak-anak saya untuk melakukan suatu hal kan. Nah, pada saat itu saya menyuruh anak saya untuk kita membagi tugas. Saya nggak cuma menyuruh tapi saya membagi tugas. Saya kerjanya ini, kamu kerjanya ini kerjanya ini gitu loh, biar semua adil dan biar semuanya itu dapat bagian pekerjaan gitu. Baik. Nah, salah satu di antara mereka itu bilang kalau dia nggak bisa karena dia sedang sakit gitu. Nah, besoknya kita ketemu, dia keceplosan kalau ternyata tadi malam dia malah baru ketemu sama pacarnya gitu kan, kayak katanya bilangnya itu sakit tapi kok ya malah kayak gini gitu kan. Kayak ya harusnya kamu tanggung jawab dong, nggak malahan kamu lari dari tanggung jawab. Nek misal kamu lari dari tanggung jawab, kamu sakit, aku bisa maklumin. Tapi kalau kamu lari tanggung jawab, kamu bilangnya sakit tapi kamu malah ketemu sama pacar kamu, ya masa aku maklumin kan. Kayak gitu. Itu salah satunya. Dan pernah saya mengikuti suatu organisasi baru pelantikan, saya pengen mengundurkan diri, nggak tahu ya, kayak pengen aja kayaknya saya salah deh masuk di situ gitu. Tapi karena dari ketuanya tidak memperbolehkan, ya udah saya mencoba untuk bisa bertahan, alhamdulillah sampai akhir. Oke, nah mungkin apa sih cara Mbak Fajri buat mengatasi itu? Mengatasi saat ya masalah tadi yang pas kita sebagai koordinator sudah membagi tugas nih, udah dikasih tanggung jawab sendiri-sendiri dan adil, dan tapi ada orang yang nggak bertanggung jawab dengan tugasnya itu. Mungkin ada cara bagaimana Mbak Fajri mengatasi hal itu? Kalau cara yang sudah saya lakukan kemarin itu, ya saya menunggu dulu sekitar 3 harian karena ya emang deadline-nya masih lumayan jauh. Jadi saya menunggu 3 harian, dia setelah itu mau nggak bertanggung jawab gitu kan, ya tak tunggu dulu nggak apa-apa. Tapi ternyata setelah 3 hari saya menunggu, dia tidak kunjung menyelesaikan apa yang sudah saya tugaskan kepada dia. Tak ambil saya aja gitu. Karena ya gimana ya, ini udah mepet gitu kan. Saya juga diamanai untuk menjadi koordinator yang saya harus bertanggung jawab atas semuanya, ya udah saya lakukan. Ya terpaksa ya berarti ya, terpaksa. Ya memang gimana ya, memang menghadapi setiap orang tuh pasti memiliki sifat dan tingkah laku masing-masing ya. Memang kita harus memaklumi, tapi ya memang kita harus juga tegas terhadap anggota yang lain, karena itu kan termasuk udah tanggung jawabnya, tapi dia mangkir lah terhadap tanggung jawab itu. Terkait tadi juga kan tadi pengen setelah pelantikan pengen
keluar. Nah itu kan caranya gimana biar Mbak Fajri bisa tetap stay, kan itu termasuk juga paksaan juga kan dari ketuanya, itu gimana? Ya gimana ya, kayak saya ya udah tak lakuin aja gitu ya. Saya sebenarnya juga sudah membuat surat pernyataan bahwa saya siap untuk mengikuti segala kegiatan sampai akhir, tapi memang saya tidak tak kumpulkan kan gitu. Nah, saya udah menulis surat itu, saya udah menulis pernyataan tersebut, ya itu tanggung jawab saya terhadap apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya pernyatakan gitu. Jadi ya udah mau nggak mau, karena itu udah keputusan yang sudah saya ambil, ya oh ya udah nggak apa-apa. Kalau misal ini emang nggak baik buat saya, kan bisa buat diambil pelajaran. Ya sudah cukup baik sih Mbak Fajri melakukan itu, tapi mungkin bisa ditambah, mungkin satu di organisasi itu bisa Fajri mencari teman yang sefrekuensi lah, bisa diajak bermain, memberikan masukan buat Mbak Fajri sendiri, masukan terhadap keluh kesahnya atau gimana, mungkin itu. Oke, baik, tadi kan kita sudah membahas tentang organisasi, tentang masalah yang ada di organisasi juga ya. Terus kita nih kembali lagi terhadap masalah UAS dan tugas tadi. Nah, pastikan saat mengerjakan tugas dari dosen atau dari dosen ya, pastikan ada yang dibuat kelompok atau individu. Nah, mungkin ini contohnya dari kelompok. Kan pasti ada orang yang di kelompok Mbak Fajri saat mengerjakan tugas itu males-malesan, tidak mau mengerjakan, tidak mau tanggung jawab lah tentang tugas yang diberikan dosen itu. Apakah gimana perasaan Mbak Fajri terhadap itu? Biasa aja. Nah, Mbak Fajri kan bilang biasa aja, tapi kok ada dari raut muka yang kurang hal itu ya, tentang tugas yang tadi. Gimana bisa dijelaskan? Ya sejujurnya ya nggak biasa ya, karena ya itu kan udah jadi tanggung jawab kelompok gitu. Kalau kelompok kan ya udah, ayo kita ngerjain bareng-bareng, nggak cuma satu atau dua orang aja di sebuah kelompok itu ya. Ya gimana ya, ya harus mau nggak mau nguprak-nguprak. Kalaupun misal dia nggak mau buat ngerjain, ya kita tega-tegaan aja ya. Tapi saya nggak tega. Tapi kalau disuruh tega-tegaan terusan dia nggak dituliskan di namanya, ya tetap saya nggak tega lah. Kayak ya salah, nggak apa-apa ditulis aja, walaupun ya tetap ngerasa kayak ya nggak ikhlas gitu. Ya mungkin itu gimana ya, bisa menjadi hal yang baik, bisa membantu teman ya, tapi kan bisa juga itu membuat teman juga yang diberi tugas itu ya leha-leha, mungkin itu ada Fajri yang pintar, yang sergap gitu mungkin ya. Tapi ya kita sebagai sebagai teman ya harus memiliki sikap yang tegas juga terhadap teman itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Fajri? Berarti untuk yang masalah manajemen waktu sama kegiatan saya di list ya, gitu, di list yang prioritasnya yang mana, terus di list setiap harinya gitu. Terus untuk yang masalah tugas kelompok ataupun tugas kelompok itu ya tetap kita belajar untuk nggak enakan gitu. Tapi ya tetap kita dipertegas terhadap teman tersebut harus tanggung jawab lah terhadap tugas yang diberikan dosen. Dan juga tadi kan terkait list, nah mungkin bisa dilatih dengan hal-hal kecil. Mungkin hari ini mungkin di list bangun pagi harus langsung mandi, terus berkegiatan atau masak buat sarapan lah, terus nanti jam 12 kita list lagi makan siang, atau ada kegiatan yang lain, misal kita main sama teman atau teman atau keluarga lah. Kita buat list kecil-kecil dulu buat melatih kita biar bisa tertata dengan baik proses dalam mengatur waktu untuk baik dari kegiatan, mengatur tugas juga itu.
Oke, baik, kita sudah selesai ya sesi konsultasi hari ini. Mungkin dari Mbak Fazri kedepannya mau apa konsultasi lagi bisa berkomunikasi dengan saya. Mungkin kalau ada yang ingin apa ditanyakan atau ingin diungkapkan lagi, kita akan konsultasi di sesi berikutnya. Mungkin terima kasih Mbak Fazri sudah meluangkan waktu berkenan bercerita dengan saya. Semoga dengan hal atau masukan yang saya berikan tadi bisa menjadi saran buat Mbak Fazri untuk kedepannya lebih baik lagi. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Terima Fazri. kasih sudah berkenan untuk mendengarkan. Oke, habis ini kalau pulang hati-hati di jalan Terima kasih. dan tetap semangat lah. Terima kasih Ya, banyak ya Kak. sama-sama. Mungkin saya tak langsung pulang. Oke, terima kasih.